publik ya sedang ramai banyak orang membicarakan tentang situasi politik di tengah pemilu elektoral gitu. Ada yang mengatakan bahwa dinamika politik kita Indonesia mengarah ke politik dinasti ya. Kemudian bagaimana politik dinasti itu sangat berkait erat dengan isu nepotisme, isu tipu-tipu gitu kan. Hanya 14 daerah dari 117 daerah ini masuk ke KPK dan di KPK itu mereka dijerat dengan pidana. Keduanya adalah karena dinasti. Makanya saya sering menyebutnya sekarang KPK itu lama-lama adalah rumah tahanan keluarga koruptor gitu. Namanya mereka yang terjerat korupsi itu pasti ketika KPK masih dalam kondisi yang sehat. Bagaimana dengan ketika KPK itu juga sudah dalam tanda kutip di bawah kekuasaan dinasti sendiri? Habis. Halo semua, jumpa lagi di acara Unjuk Rasa. Hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan Bang Ray Rangkuti. Bersama saya Gufron Mabruri dan saya Ardi Manto Adiputra. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bang Ray terkait dengan situasi dan kondisi politik hari ini ya Bang ya. Yang aktual ya. Yang aktual. Nah, seperti yang kita tahu ya hari ini di publik ya sedang ramai banyak orang membicarakan tentang situasi politik di tengah pemilu elektoral gitu. Ada yang mengatakan bahwa dinamika politik kita Indonesia mengarah ke politik dinasti ya. Kemudian bagaimana politik dinasti itu sangat berkait erat dengan isu nepotisme, isu tipu-tipu gitu kan. Terus nipu-nipu gitu kan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan ya, sumber daya negara untuk pemenangan politik elektoral ya. Karena kan Februari kita udah mau masuk pemilu. Nah, tapi sebelum itu, Bang, ya mungkin pertanyaan pertama ya, terkait dengan suasana kebatinan nih yang di masyarakat terkait dengan dinamika demokrasi di Indonesia ya. Kan kita ingat ya dulu Jokowi ini kan muncul sebagai pimpinan yang didorong dari arus bawah gitu ya. Betul. Jadi waktu itu 2014 ada harapan besar bahwa terpilihnya Presiden Jokowi akan membawa perubahan ya, dalam konteks politik, konteks demokrasi ya, terus hak asasi manusia. Tapi hari ini di penghujung periode kedua pemerintahannya banyak kalangan yang memandang demokrasi kita di Indonesia sedang tidak baik-baik aja gitu ya, mendung bahkan mau hujan gitu kan katanya gitu. Jangan-jangan udah banjir. Jangan-jangan udah banjir gitu kan. Hati-hati gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan politik kita, Bang? Yang tadi Bung sebutkan itu menurut saya benar semua. Nah, cuman kan di tengah situasi kayak begitu itu terjadi semacam penyempitan makna berdemokrasi gitu loh. Itu sebenarnya menurut saya yang paling sulit dilawan tanda kutip gitu. Sehingga karena terjadi penyempitan makna berdemokrasi itu orang seperti bebas melakukan apapun yang sebetulnya nggak sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dinamakan demokrasi gitu. Nah, saya seringkali menyebut ini sebagai pemikiran demokrasi minimalis gitu. Nah, pemikiran demokrasi minimalis itu ditandai dengan cara memahami demokrasi itu semata-mata urusan hukum. Sama urusan kekuasaan. Ya, tentu. Ya. Jadi boleh nggak boleh itu soal hukum gitu. Jadi nggak ada kategori baik buruk gitu. Yang ada boleh nggak boleh. Itu kan kalau boleh nggak boleh itu kan ya memang hukum, ada aturannya, ada undang-undangnya ya. Ada ini macam-macam dan sebagainya. Dan di tengah kayak begitu itu cara memahami hukumnya pun bukan menariknya ke hal yang lebih membuat maksud saya menariknya ke hal yang lebih kepentingan publik, tapi ke hal yang bersifat individu gitu. Nah, jadi contoh misalnya nih, atau seringkali saya katakan di beberapa tempat, kan di undang-undang kita itu kepala daerah itu nggak boleh 2 kali
menduduki masa jabatan di tempat yang sama kan. Kalau udah 2 kali nggak boleh lagi tuh. Wali kota misalnya, bupati kan udah 2 kali wali kota bupati kan nggak boleh lagi yang ketiga kali kan. Tapi ada juga yang melakukan dengan cara mensiasati aturan itu gitu. Jadi dia pindah menjadi calon wakil wali kotanya pindah menjadi calon wali kota. Jadi tukaran untuk periode ketiga. Nah, jadi periode ketiga itu mereka menang, si wakil wali kota yang sebelumnya jadi wali kota sekarang. Si wali kota yang sebelumnya jadi wakil wali kota sekarang di periode ketiganya. Nah, itu mirip kayak di mana? Rusia ya, antara Putin dan ya seperti di Timor Leste kan juga kurang begitu ya kan. Perdana menteri kan presiden tuh tukar-tukaran aja begitu tuh gitu kan. Nah, ketika ditanya kenapa bisa begitu, dia bilang kan nggak ada larangan. Wali kota itu jadi wakil wali kota. Yang nggak boleh itu wali kota jadi wali kota kan. Untuk yang ketiga kali itu nggak boleh katanya. Nah, itu yang saya sebut, dia hanya lihat demokrasi sekedar aturan, dan aturannya itu pun dipersempit lagi oleh dia dari sekedar urusan saya gitu loh, bukan urusan yang lebih baik bagi publik gitu. Nah kan meskipun mestinya kan cara pandangnya, meskipun nggak diatur di undang-undang bahwa wali kota itu jadi wakil wali kota yang ketiga kalinya gitu ya, itu artinya Anda tahu diri dong, berarti ya cukup dua periode saja lah untuk dirimu gitu. Nah itu kan dulu juga pernah di tingkat nasional tuh katanya Prabowo berpasangan dengan Pak Jokowi gitu. Sempat muncul isu itu kan. Iya. Ketika ditanya kan nggak ada larangan mantan presiden jadi wakil presiden. Memang di konstitusi nggak ada larangan. Gitu. Nah itulah cara pandang demokrasi kita sekarang ini. Jadi bisa dibilang gini kali ya. Jadi cara pandang demokrasi yang minimalis tadi melahirkan kecenderungan tadi gitu ya. Demokratik, iya. Kepentingan pribadi ya kan, kelompok yang lebih dipikirkan. Terus yang kedua menghalalkan segala cara ya. Mungkin bahasanya ngakalin gitu loh. Nah. Jadi kalau ada kelihatan celah itu dipakai. Iya. Padahal sebetulnya ya di mana sih ada aturan yang sempurna banget? Bakal nggak ada lah, ya kan? Jadi semua celah dipakai untuk memuluskan jalan. Iya. Nah itu tadi misalnya kan nggak ada aturan yang mengatakan mantan wali kota nggak boleh jadi wakil wali kota itu. Masa yang begitu mau ditulisin juga di undang-undang, di aturan dan sebagainya gitu. Nah itu yang saya sebut sebagai cara pandang demokrasi minimalis. Sudah minimalis cara pandangnya, dipersempit lagi bahwa aturan itu ditafsirkan sesuai dengan kepentingan dirinya gitu, bukan kepentingan yang lebih umum gitu. Nah situasi inilah yang kita hadapi sebenarnya. Makanya kalau terjadi pemerosotan ya di beberapa tempat berhubungan dengan demokrasi ini dan seperti tidak ada gejala umum yang membuat orang resah gitu, nah itu karena terjadi proses penyempitan makna demokrasi itu gitu. Sehingga orang merasa kemudian ya nggak apa-apa, biasa saja. Nah, seperti saat ini misalnya orang menyederhanakan pemilu itu pada urusan soal ke TPS aja gitu loh. Coblos menyoblos. Iya, coblos mencoblos aja. You suka coblos, lo you nggak suka nggak coblos gitu. Datang ke TPS, nyoblos selesai. Nah, itu kan kita alami nih sekarang kan, orang menganggapnya bahwa urusan pemilu itu hanya sekedar datang ke TPS itu. You suka coblos, nggak you suka nggak coblos. Jadi nggak ada mau merunutnya. Bahwa yang namakan dengan pemilu demokratik itu bukan sekedar Anda datang ke TPS mempergunakan hak pilih, tapi dimulai dari proses ya mencari figur yang baik di legislatif maupun di eksekutifnya gitu. Dari situlah sebetulnya yang kita sebut dengan pemilu demokratik gitu. Misalnya soal dana dia dari mana, ya kan, proses dia, maka di undang-undang itu sebetulnya juga diatur proses pencalonan ya calon legislatif dan eksekutif itu, dalam ini bisa presiden, gubernur, wali kota, macam-macam, itu harus dilalui dengan mekanisme yang demokratik gitu. Nah demokrasi itu kan pilarnya ada 2 kan, partisipasi dan partisipasi dan distribusi kan. Jadi mendistribusikan kesempatan kepada banyak orang untuk terlibat dan memberi ruang yang luas bagi orang untuk terlibat. Nah itu demokrasi itu. Bukan distribusi kekuasaan, jabatan. Bukan. kepada khalayak luas ya. Bukan kepada diri sendiri gitu kan.
Nah, Bang, apa namanya tadi soal penerimaan publik atau permakluman publik ini bahaya nih menurut saya. Iya. Yang menganggap bahwa hal yang tadi Bang sampaikan itu normal gitu. Iya. Wakil bupati apa namanya istilahnya switch aja mereka. Iya. Betul. Itu bisa jadi 2 periode jangan-jangan ke depan, gitu kan? 3 periode berarti. Iya, yang sekarang udah 3 periode bisa jadi 4 bisa. periode. Gitu, Mereka kan? masih bisa tuh. Iya, untuk karena secara ini iya, jadi totalnya mereka di daerah itu 4 periode. Iya, iya. Asumsinya kan begitu. Asumsinya begitu. Nanti bisa pindah lagi ke anaknya atau istrinya. Oh iya, itu kejadian. Iya, itu udah kejadian yang bahaya. Nah, ini itu udah dinasti beneran itu. Iya. Nah, ini apa namanya terkait dengan politik dinasti ini. Kalau kita apa namanya baca ke atas gitu ya. Sebenarnya apa namanya politik dinasti yang sekarang ini ada upaya untuk menormalisasi dalam tanda kutip politik dinasti itu. Kita tahu dari apa namanya kelompok atau apa namanya grup yang mana. Ini jadi berbahaya juga ke depan kalau dengan membandingkan gitu ya. Dinasti politik yang dalam ruang lingkup mana ini yang apa namanya kita bicarakan gitu ya. Bahkan apa namanya kalau itu misalnya dianggap berprestasi atau apa begitu kan argumennya selalu begitu. Jadi apa ya dinasti politik belakangan ini ada upaya untuk menormalkan itu, menganggap itu sebagai hal yang biasa, tetapi sementara buat kita kan ini ya dia berkelindan dengan praktek-praktek pelanggaran apa namanya hukum, korupsi, nepotisme dan seterusnya. Dan dia akan membangun satu kroni, gitu kan? Kroni kekuasaan seperti yang terjadi di zaman apa namanya Orde Baru gitu. Dan itu sangat kuat sekali kan sampai 32 tahun. Gimana kita mencegah atau memaknai politik dinasti ini, Bang? Harus dicegah karena nggak ada untungnya bagi bangsa ini. Iya, iya. Jadi betapapun orang mengatakan misalnya, yang penting kapasitasnya, saya kira soal kapasitas itu di Indonesia ini nggak kurang-kurangnya orangnya. Masalahnya adalah orang kapasitas belum tentu punya niat baik gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Lihat aja, pemimpin-pemimpin daerah kita itu misalnya lah sebagai contoh tuh. Pendidikannya kurangnya apa? Ya. Ya kan? Kalau kan lihat mengukur salah satu kapasitas orang itu kan dilihat dari background pendidikannya kan. Iya. Ya nih ya, selain tentu saja implementasinya di lapangan. Misalnya kalau kita apa namanya itu Bung Gufron lah misalnya kan bicara tentang hak asasi manusia. Dari mana kita tahu kapasitasnya? Ya karena kita tahu backgroundnya dia pernah kerja di sini, bla 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 gitu kan. Dilihat rekam jejaknya, prestasinya macam-macam. Nah, tapi kenyataannya mereka juga yang terjerat dengan kasus dinasti dan juga korupsi. Ya. Jadi di Indonesia ini nggak cukup sekedar kapasitas. Dalam bahasa MK pengalaman kan. Iya. Sebagai kepala iya. Sedang dan sudah pernah ya, pernah dan sedang gitu. Nggak cukup. Tapi juga harus ada niat baik. Nah, pertanyaannya apakah dinasti politik itu memang berniat baik untuk kemajuan ya dan apa namanya itu kesejahteraan rakyat Indonesia? Itu tinggal dilihat aja faktanya. Nanti akan saya ke sana ya. Iya. Tapi sebelum saya ke sana itu kita clearkan dulu deh apa sih yang disebut dengan dinasti ini itu, karena sekarang ini orang nariknya terlalu luas sehingga kemudian dinasti itu seolah-olah apa namanya itu orang semua kena gitu loh. Ya kan? Nah, jadi apa namanya itu kabur apa makna dinasti itu, karena ini dinasti. Jadi kalau Anda tadi menyebut semacam ada permakluman gitu ya, menormalisasi penormalan terhadap dinasti itu karena orang nariknya terlalu luas. Sehingga kan kemudian hampir semua tokoh politik itu seolah-olah terkena hukum dinasti gitu loh. Persis, ya. Padahal belum tentu gitu ya. Nah, kita ada 3 ciri ya spesifik terhadap apa yang disebut dengan dinasti politik. Pertama adalah kekuasaan itu terbagi di antara keluarga dengan sifatnya satu derajat. Nah, satu derajat ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah.
ke atas itu artinya kan ayah dan ibu kan. Kalau misalnya dari saya dia tariknya kan. Ke kiri itu saudara-saudari. Kalau ke kanan mungkin istri kan. Teman semendak kan. Nah, ke bawah itu anak. Berarti cucu nggak kena nih. Kakek nggak kena. Yang kena itu ya cuman. Nah, kenapa saya katakan saya buat definisi? Karena itu pernah dirumuskan sebagai norma di Indonesia. Di Undang-Undang Pilkada tahun 2005 itu kan. Nah, di Undang-Undang Pilkada itu dinyatakan, pernah kita larang tuh, bahwa kepala daerah yang masih menjabat, di jabatan kepala daerahnya, tidak boleh melibatkan keluarganya untuk jabatan yang sama. Gitu. Keluarga itu siapa? Dijelaskan. Satu tingkat ke atas, ke bawah, ya, ke kiri dan ke kanan. Satu tingkat tuh. Nah, karena itu pernah kita pakai sebagai norma, meskipun kemudian itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi, saya merujuknya ke situ. Bahwa bangsa kita ini pernah merumuskan apa yang disebut dengan dinasti politik. Yaitu satu tingkat ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Norma itu. Politik dinasti itu dibatalkan oleh MK, tetapi norma itu pernah kita bicarakan. Nah, saya merujuk ke situ ya. Nah, pertama adalah satu garis lurus ke kiri ke kanan 1 derajat ya. Nah, yang kedua adalah masuk kepada jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Nah, elected official itu kan cuma 2 di negara kita. Satu eksekutif, yang lain adalah legislatif. Kan, ya. Cuman itu tuh. Nah, yang ketiga, salah satu dari cabang keluarga itu masih menjabat di jabatan yang bersifat elected official itu. Nah, contoh konkretnya beginilah. Saya presiden, masih aktif nih. Belum berakhir masa jabatan saya. Karena saya presiden, maka ayah ibu saya tidak boleh jadi calon bupati, gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD. Karena itu jabatan elected official kan. Gitu. Begitu juga istri saya, anak saya, saudara dan saudari saya. Itu tidak boleh tuh. Di level manapun selama ia berada di jabatan yang bersifat elected official. Karena saya masih jadi presiden gitu. Nah, dengan 3 ciri inilah kita bisa membatasi yang disebut dengan dinasti politik atau politik dinasti. Jadi jangan dibuat terlalu jauh. Sebab ada keluarga politik, ada dinasti politik. Keluarga politik dengan dinasti politik itu 2 hal yang berbeda. Gitu loh. Saya pernah jadi presiden, sudah 1 periode, bahkan mungkin 2 periode, sudah nggak jadi presiden. Anak saya, istri saya terlibat politik. Itu keluarga politik, tapi bukan dinasti gitu loh. Kenapa nggak dinasti? Saya juga nggak menjabat. Gitu. Nah, meskipun mereka masuk ke elected official kan gitu. Atau saya ketua partai, anak saya jadi calon anggota legislatif, dinasti kayak itu enggak, karena saya kan nggak duduk di jabatan elected official. Kecuali saya jadi anggota DPRD, anak saya DPRD juga, itu namanya dinasti gitu. Ya kan, kalau saya cuma ketua partai dia anggota, nggak ada hubungan, nggak ada dinastinya gitu, karena tidak menduduki jabatan. Salah satu di antara kami sedang tidak menduduki jabatan elected official kan, gitu. Bahwa itu keluarga politik ya, karena saya, istri saya, anak saya, semuanya. Meskipun itu dipilih melalui satu proses pemilihan umum. Iya, persoalannya itu bukan dipilih melalui proses pemilu atau tidak, bukan. Jadi persoalan dinasti itu bukan di ujung itu yang saya sebut tadi. Kan ada juga tuh penyempitan makna dinasti itu gitu. Diperluas kabur, disempitin ngabur gitu loh. Jadi dua-duanya. Kalau cuma disebut yang penting dipilih di TPS, enggak benar juga, karena persoalan dinasti itu bukan persoalan dipilih di TPS. Persoalan dinasti itu maka memang mungkin dimulai dari pertanyaan dulu. Mengapa sih dinasti itu dilarang? Kan kira-kira gitu setelah kita tahu tadi. Karena dikhawatirkan jabatan publik yang diemban salah satu dari cabang keluarga itu dipergunakan untuk kontestasi dari cabang keluarganya. Dan itu tidak fair. Gitu terhadap Anda yang nggak punya posisi yang sama. Anak saya dapat popularitas karena saya bupati, wali kota, pun juga istri gitu. Itulah sebabnya dinasti itu dilarang. Itu bukan persoalan datang di TPS.
Itu persoalan karena dikhawatirkan jabatan yang saya pegang itu menguntungkan ya keluarga saya yang sedang bertarung di dalam pemilu yang orang lain tidak mendapatkan fasilitas itu. Itulah makanya saya katakan tadi pemilu itu bukan urusan datang ke TPS. Sejak dari proses pencalonan dia udah harus diurus gitu loh. Makanya semua orang itu harus terbuka dananya berapa. Kira-kira gitu ya. Yang kedua, siapa tim suksesnya? Nah, yang ketiga, kekayaanmu berapa? Yang keempat, Anda diatur nih menggunakan ruang publik, ya kan? Nggak bisa semena-mena, mentang-mentang karena kau paling kaya, spandukmu paling banyak, nggak bisa gitu loh, Pak. Mentang-mentang karena kau bisa beli spot iklan sebanyak-banyaknya dengan duitmu, kau bisa pakai, nggak boleh. Karena harus dibuat fair itu tadi, jujur kan? Salah satu prinsip pemilu itu kan yang sudah kita ketahui jujur dan adil itu harus dibuat adil ya, data-datamu harus jujur macam-macam. Jadi kita tekankan lagi ya bahwa persoalan dinasti itu bukan persoalan dipilih gitu loh, Bang. Persoalan karena khawatiran cabang dari keluarga itu dipergunakan untuk pemenangan anggota keluarga yang lain. Padahal itu jabatan publik. Ya itu kan ada kontestasi yang tidak fair. Tidak fair di situ. Itulah makanya dinasti itu dilarang. Itu ininya dulu awalnya. Belum lagi kemudian kita yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu dikhawatirkan si penguasa ini menggunakan jabatannya kekuasaannya untuk yang pasif saja pun dia udah nggak bener gitu loh. Dia pasif aja nih. Seperti yang sekarang saya netral kata dia ya. Matanya melirik kemana-mana. Iya. Itu aja udah bermasalah gitu. Apalagi kalau kemudian dikhawatirkan jabatannya itu menguntungkan figur yang lain. Secara gestur gini. Saya netral. Iya. Gitu kan. Ya, contoh sederhana. Pelepasan bantuan pemerintah dan rakyat Indonesia ke Palestina. Kan kemarin tuh 500 apa 5.000 ton, saya lupa tuh persisnya bantuan kita kan. Itu dilepas oleh presiden dan 2 menteri yang saya lihat hadir di situ. Satu Menlu, masuk akal dong kalau Menlu kan. Yang luar negeri. Ada Menhan. Oke lah, mungkin masih ada masuk. Tapi mensosnya di mana gitu loh. Iya. Jadi kan itu kan mestinya dikerjain oleh langsung menguntungkan salah satu. Nah itu dia, itu maksud saya. Nah yang kayak gitu itu. Iya. Ya itu salah satu ini loh dihukum ketidaknetralan. Betul, ya, dihukum pemilu demokratik kayak gitu itu dihitung. Jadi ada kebijakan, bantuan, anggaran yang dimanfaatkan dan itu menguntungkan salah satu kandidat. Iya. Langsung atau tidak langsung. Langsung atau tidak langsung. Dan itu di dalam pemilu demokratik harus diatur. Betul. Harus dicegah supaya asas fairness ini jalan. Asas diperlakukan sama itu jalan gitu loh. Termasuk juga mungkin gini Bang, pembiaran juga kayak. Jadi pembiaran terhadap penggunaan tadi gitu ya, kebijakan anggaran yang fasilitas gitu ya. Tapi dibiarkan sama presiden misalnya. Contoh kasus misalnya yang Banyumas tuh ya. Ada bantuan pembuatan sumur bor di beberapa titik termasuk di Jawa Tengah gitu kan. Dan di situ Menhan ngeluarin statement gitu kan. Yang statement yang ambigu gitu kan. Gitu. Dan yang pada intinya dari statement itu kan minta dukungan sebenarnya gitu loh. Dia pakai anggaran negara loh, anggaran Kementerian Pertahanan. Lalu diglorifikasi oleh pendukung-pendukungnya pula kan. Seolah-olah itu dia ada koreksi. Seolah itu proyek yang datang dari kebaikan yang bersangkutan. Padahal itu proyek negara kan. Dan sebenarnya itulah yang diatur semuanya di dalam yang disebut dengan pemilu demokratik gitu loh. Maka dinasti itu tidak dibolehkan, merusak demokrasi. Mau dilakukan anak muda, mau dilakukan oleh orang tua, nilainya, efeknya ke demokrasi itu sama. Saya kasih contoh loh ya, perkembangan dinasti di Indonesia itu. Dan oleh karena itu kita harus lihat ini sebagai sesuatu yang membahayakan. Dari 2005 ke 2010, praktek dinasti politik di Indonesia itu masih terdapat di 61 daerah. Ya. Jadi itu dalam sekali 5 tahun. Dari 2010 ke 2023, 13 tahun terakhir. Kan artinya itu
itu sudah terjadi di 117 daerah di Indonesia, alias 21% dari total daerah di Indonesia. Dan ini punya potensi berkembang di 2024, boleh jadi mencapai di 25% total dari seluruh daerah di Indonesia. Karena di Pilkada 2024 ini saya yakin dinastinya juga akan marah. Apalagi di tingkat nasionalnya udah orang-orang sudah memperbolehkan kan, memaklumi gitu. Apalagi kalau di daerah-daerah gitu. Nah, kalau sampai 25% daerah itu dikuasai oleh dinasti, pertanyaannya adalah tolong dicari daerah yang maju karena dinasti itu. Mungkin ada 1-2, tapi 1-2 itu tidak menjelaskan kepada kita bahwa dinasti itu bermanfaat, bukan. Gitu. Yang ada adalah dalam catatan saya lagi-lagi setidaknya 14 daerah ya, dari 117 daerah ini masuk ke KPK, dan di KPK itu mereka dijerat dengan pidana. Keduanya adalah karena dinasti itu. Makanya saya sering menyebutnya sekarang KPK itu lama-lama adalah rumah tahanan keluarga koruptor gitu loh, Pak. Karena yang masuk keluarga-keluarga. Gitu. Betul. Lalu masih ada orang mengatakan seperti yang tadi disebutkan kan, yang penting dipilih. Ya kan? Yang penting di TPS suka, pilih nggak suka. Serahkan. Rakyat yang memilih. Itu udah faktanya di kita. Kalau nggak ada puntungnya untuk apa dipertahankan? Mudaratnya jauh lebih banyak. Kalau tadi disebutkan nepo dengan nipu itu kurang lebih udah 11-12 tuh kan kira-kira gitu loh ya. Saya kira iya. Jadi nepotisme itu hanya melahirkan korupsi, bukan melahirkan kesejahteraan. Jadi dalam politik dinasti itu selalu berkait erat dengan 3 hal. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu dibangun berdasarkan dinasti. Dinasti kawin dengan dinasti, nepotis kan. Jadi dinasti kawin dengan pemilik modal, oligarki. Gitu. Jadi nggak ada yang menguntungkan di antara itu semua. Itu mereka yang terjerat korupsi itu pasti ketika KPK masih dalam kondisi yang sehat. Bagaimana dengan ketika KPK itu juga sudah dalam tanda kutip di bawah kekuasaan dinasti sendiri? Habis kita dah. Jadi nyari-nyari yang paling lemah ininya, posisinya lah. Mungkin kepala daerah yang paling lemah posisinya itu. Nggak ada untungnya. Jadi kalau ada mengatakan kita menyongsong Indonesia emas tahun 2045, tapi kalau kau tumbuh suburkan demokrasi itu, jangan mimpi kita emas di situ. Yang ada emas bagi keluarga-keluarga dinasti itu iya gitu loh, tapi tidak emas bagi rakyat Indonesia gitu. Jadi itu lagi, ini bukan persoalan muda tua. Ini persoalan dinasti itu mau pakai muda maupun pakai tua, itu berbahaya bagi demokrasi kita. Dinasti di daerah-daerah itu juga melibatkan anak-anak muda, jangan lupa. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Saya kan udah mengatakan dari 117 itu kasih contoh lah ke saya. Daerah itu berkembang karena dinasti. Mungkin ada 1-2 lah. Tapi 1-2 ataupun 3 daerah itu nggak akan menggambarkan. Itu berapa persen dari 117 itu kan? Gitu. Persis. Itu kira-kira. Jadi potensi penyalahgunaan akibat politik ke dinasti itu sangat besar. Sangat besar. Oleh karena itu kita jangan berpikir untuk menormalisasi itu, apalagi melegalisasinya. Nah, cuma memang secara formal sekarang tidak ada larangan. Cuman kita harus berkeyakinan itu mestinya dilarang. Dilarang oleh apa? Setidaknya adab demokrasi, etika demokrasi. Gitu. Karena soal potensi penyalahgunaan nih Bang, penyalahgunaan kekuasaan negara untuk mendukung politik dinasti, kan kita tahu ada potensi terhadap mobilisasi suara lewat ASN misalnya, kemudian penyalahgunaan aparat keamanan polisi, TNI untuk tujuan pemenangan. Ditambah lagi pengalaman pemilu periode sebelumnya selalu ada kan kasus-kasus penyalahgunaan aparat kan untuk pemenangan terhadap kandidat tertentu. Nah, dengan berkembangnya, maksudnya upaya pembangunan politik dinasti tadi gitu ya, seberapa potensial gitu Bang penyalahgunaan tadi gitu, soal kekuasaan negara nih kan, termasuk juga aparatusnya. Saya sempat ini sama
kawan-kawan bikin semacam kayak simulasi berapa sih jumlah ASN, terus ditambah lagi keluarga. Yang menariknya sekarang, terus lanjut. Terus kemudian memang kalau anggota TNI Polri nggak bisa memilih, mereka nggak punya hak memilih gitu ya, kan ada keluarganya, ya kan. Nah jangan sampai mobilisasi suara lewat politik birokrasi, kemudian lewat anggota TNI Polri gitu ya terhadap keluarganya gitu. Ini menjadi bagian dari tadi gitu ya. Apa yang kita khawatirkan tentang potensi penyalahgunaan dari politik dinasti itu? Ya seperti yang dinyatakan tadi ya, bahwa dinasti ini punya potensi yang kuat untuk menggerakkan semua organ-organ yang berada di bawah ya kekuasaan dirinya tanpa kontrol. Saya kira itu bukan isapan jempol. Gitu ya, meskipun belum dinyatakan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, tapi gejala-gejala itu rasanya mulai kita dengar sekarang ini kan. Nah seperti pemasangan baliho, entah siapa yang masang kita nggak tahu. Pencopotan. Ada yang mencopot baliho ya, kemudian ada kita lihat juga ada yang buat acara tetapi tiba-tiba didatangi oleh aparat keamanan gitu ya. Dan sebagainya itu tuh sangat memungkinkan gitu. Apalagi ASN kita sekarang ini kan pasca revisi undang-undang ASN itu tidak lagi di bawah pengawasan KSN tidak lagi punya, KSN sudah tidak ada. Itulah intinya kan. Nah sekarang semua pengawasan ya pembinaan penggajian dari ASN itu berada di tangan presiden. Itu intinya tuh sekarang. Itu nggak usah jauh-jauh lah ngobrolnya. Kita dengar aja di pilkada deh. Gitu. Di pilkada itu salah satu penyakit yang paling menonjol sekarang ini loh ya, ketidaknetralan ASN. Kenapa gitu? Karena mereka nggak lebih baik dinonjobkan 3 bulan 4 bulan daripada nggak dukung calon kepala daerah. Itu mereka tuh. Kenapa bisa begitu? Sebab kalau mereka nyata-nyata dukung kepala daerah, oke lah 3 bulan kita nonjob, tapi setelah itu dia naik pangkat oleh kepala daerah yang bersangkutan. Sekarang semua kepala daerahnya sebagian lah. Sekarang kan PJ. Ya kan seberapa besar? Oh itu juga. Ya, kan semuanya diangkat tuh, ditunjuk ya kan. Itu di tangan satu itu. Di tangan satu orang. Jadi benar kumulatif sekarang. Iya. Ya, semua resources. Jadi ada 4 di situ tuh, Pak. Iya. Sekarang tuh TNI, Polri, ASN dan PJ. Berpusat di satu poros dan kebetulan presiden ini punya anak yang ikut pencalonan. Kebetulan ya. Yakin ya kita buat kebetulan lah gitu. Orang gini loh, di dalam politik itu nggak bisa Anda sebut serakal lah pada niat baik seseorang gitu. Nggak bisa. Di politik itu niat bahasanya, saya seringkali tuh ngucapin apa yang seringkali diingatkan Cak Nur almarhum ke kita dulu ya waktu sama-sama di KIP. Niat baik seseorang mengelola negara itu, ya, beliau mengatakan jangan serahkan negara ini kepada niat baik seseorang. Nah, karena niat baik seseorang itu, ya kan, nggak tahu kita apakah bisa berjalan atau tidak setelah yang bersangkutan itu punya kekuasaan. Kan? Karena ada juga yang mengatakan Pak Meo kan watak seseorang itu akan dikenal setelah kekuasaan ada di tangannya, kasih kekuasaannya gitu. Nah itu diingatkan betul oleh Cak Nur. Jangan percayakan nasib bangsa ini kepada niat baik seseorang. Nggak cukup tuh. Oleh karena itu bentuk sistemnya, kata beliau. Bangun sistemnya. Apa sistemnya? Demokratik. Kalau demokratik itu salah satu implementasi negara demokratik itu pemilu yang demokratik, berkualitas. Nah salah satu pemilu berkualitas itu adalah mencegah penggunaan kekuasaan itu pemenangan. Gitu. Nah oleh karena itu harus diatur dari sekarang ini gitu loh Pak. Nah misalnya TNI seperti apa, Polri seperti apa. Lalu kita jangan mengatakan nggak mungkin lah presiden itu melakukan. Kamu terlalu banyak zuzonnya. Ini bukan soal zuzon gitu loh. Ini pengalaman sejarah di mana-mana, ya kan? Bahwa nah itu dia.
Orang tuh kalau udah punya kemauan tertentu kepada kekuasaan itu, dia akan pakai semua instrumen kekuasaan itu untuk menangkan dirinya, yang berakibat tidak ada fairness di dalam pelaksanaan pemilu. Nah, oleh karena itu jauh-jauh hari diatur. ASN itu, mengapa ASN itu nggak boleh menunjukkan dukungan? Kan dia makhluk politik juga gitu. Kemudian TNI juga begitu, Polri juga begitu. Karena mereka merupakan simbol negara kesatuan Republik Indonesia yang bersifat nasional dan berfungsi sebagai pelayan bagi semua hajat publik. Nah, kalau dia kelihatan mendukung salah satu calon, kan dia punya potensi untuk tidak orang yang tidak dia dukung punya potensi tidak terlayani. Betul. Gitu. Nah, itulah sebabnya nggak ada fairness-nya. Tidak ada fairness-nya. Oleh karena itu mereka diwajibkan netral. Betul. Meskipun netral itu tidak berarti mereka tidak milih gitu loh. Ya kan, ASN misalnya, dia wajib netral, tapi boleh milih. Nah, kalau milih kan nggak wajib, boleh aja kan gitu. Nah, berdasar itulah dinasti politik itu juga dikecualikan. Nah, kenapa gitu? Karena dianggap kemudian presiden dengan segala, kalau ini presiden, contohnya lah ya, dikhawatirkan dengan segala kewenangan yang ada pada dirinya akan dapat menguntungkan ya keluarga dari dirinya yang sedang kontestasi di jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Gitu. Nah, ada juga yang mengatakan begini, kan yang penting tadi itu dari kan, yang penting kan nggak ditunjuk kata dia ya kan. Ini kan melalui pemilu ya kan gitu. Kalau udah ditunjuk sana tunjuk situ bukan lagi dinasti, itu udah monarki namanya gitu. Udah kerajaan. Nah, dinasti itu mungkin secara legal seperti kita ya, tetapi ya dia sesungguhnya adalah penyakit bagi demokrasinya gitu. Iya. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi demokrasinya nggak melarang secara legal formal, tapi dia seperti parasit dalam demokrasi itu. Iya. Yang kalau dia bertumbuh malah membunuh demokrasinya gitu. Ya itu kira-kira. Nah, Bang, tadi kan yang kita omongin sisi demokrasi minimalisnya ya. Dengan semua masalahnya, ada korupsi, nepotisme, terus apalagi kolusi dan lain sebagainya, dan dampaknya terhadap demokrasi, keadilan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada demokrasi minimalis berarti kan ada demokrasi yang maksimalis. Ya kan kira-kira gitulah sederhananya ya. Ini yang minimalis itu pokoknya bermasalah lah ya kan, melihat demokrasi hanya sebagai alat ya kan untuk mencapai soal jabatan, soal kekuasaan, dan lebih mementingkan ya kan dampaknya. Nah, yang maksimalis ini yang kayak gimana Bang? Terutama kita kan sekarang mau masuk ke politik elektoral lah, pemilu 2024. Nah, bagaimana membangun politik demokrasi yang maksimalis nih? Atau mungkin karena tadi di awal kita kondisi demokrasi kita banyak yang bilang sedang tidak baik-baik aja ya. Apa yang harus dilakukan Bang? Terutama di tengah politik dinasti ini. Untuk negara yang baru tumbuh demokrasinya harus diakui bahwa kekuatannya itu sebetulnya di tangan elemen civil society. Jadi elemen civil society-nya yang punya kesadaran untuk terus mengawal demokrasi kita. Nah, kita bersyukur di Indonesia elemen civil society kita meskipun hari demi hari sebenarnya ya makin sekarat gitu ya. Mengalami pelemahan. Iya, pelemahan, bahkan sekarat karena di satu segi dia tragis banget sih Bang. Coba itu yang saya jelasin kan. Jadi kan di satu segi dia seperti ditekan kekuasaan, mudah sekali dikriminalisasi kan, hanya karena salah ngomong atau macam-macam sebagainya itu gitu ya. Yang kedua biaya hidupnya juga makin nggak ada yang nanggung juga gitu loh Pak, untuk operasional macam-macam dan sebagainya. Jadi maksud saya ini sekarat gitu. Tapi tetap ada peluang, ada harapan. Oh iya, sangat. Kalau di dunia pemilu itu udah hampir nggak ada lagi loh. Nggak ada lagi. Iya. Jadi kalau saya kita bisa memanfaatkan politik elektoral ya sebagai momentum untuk menghidupkan, membangkitkan lagi gerakan masyarakat sipil. Itu yang berhadapan dengan politik dinasti. Itu yang kita harapkan karena itu ada di satu civil society-nya. Kedua di masyarakat terdidiknya kan. Jadi akademisi, intelektual, mahasiswa macam-macam. Saya bersyukur baru dapat, sebetulnya nggak terlalu mengejutkan data ini, menguatkan apa yang sudah
pernah juga saya baca, ternyata hampir 60% anak-anak muda kita itu dan masyarakat kita menolak politik dinasti. Itu menggembirakan kita. Nah, cuman mungkin persoalannya itu tadi adalah mereka nggak memahami secara pas apa yang disebut dengan politik dinasti. Jadi mereka udah 3 hal tadi aja tuh Bang. Ya itu makanya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Jadi mereka nggak menyukainya, tapi nggak tahu jenisnya yang mana nih, gitu loh kira-kira kan. Sama seperti politik uang. Semua orang nggak setuju, tapi sebetulnya dia nggak sadar sedang melakukan politik uang itu, gitu loh kira-kira. Jangan terima amplop gitu. Iya. Gitu. Suara. Nah itu, oleh karena itu ya sosialisasi penting ya. Cuma kan sosialisasi pemilu ini didominasi oleh KPU dan pemerintah kan. Ya itu KPU pemerintah itu cuma 2 temanya kok. Datang ke TPS ya kan. Yang kedua patuhi aturan gitu. Jadi yang normatif yang substantif lain nggak masuk di dalam kurikulum pendidikan ini gitu loh Pak. Di sana itu cuman datang ke TPS, gimana cara menyoblos macam-macam gitu loh. Itu loh sosialisasinya. Nah yang kedua taatlah pada aturannya kan. Aturannya ya DCS, DCT macam-macam. Tapi soal dinasti macam-macam itu tidak masuk di dalam kerangka pendidikan ini gitu loh Pak. Nah itu satu. Nah yang kedua menurut saya adalah cara mencegahnya itu ada kan dalam salah satu survei juga disebutkan makin banyak orang yang tahu proses-proses pengambilan keputusan yang tidak wajar di dalam republik ini justru menimbulkan efek negatif terhadap politiknya gitu loh Pak. Nah lagi-lagi ya ini tinggal sosialisasi seberapa besar efek dari misalnya pemahaman orang terhadap proses pembuatan penetapan putusan Mahkamah Konstitusi ya yang bisa berefek kepada pendidikan pemilih sehingga dengan begitu mereka mengatakan tidak gitu. Nah cuman kalau lagi-lagi kalau dilihat dari perspektif ini kita sih tetap optimis ya. Demokrasi ini kita bisa kawal gitu. Nah cuman meskipun begitu tetap perlu kita ingatkan agar masyarakat kita itu tidak sekedar terjebak di ujung gitu loh Pak. Nah saya kira ini salah satu kelemahan dari masyarakat dari dari era era Android ini gitu loh Pak. Era Android ini orang terbiasa lihatnya di ujung gitu. Nggak pernah lihat prosesnya seperti apa gitu. Tiba-tiba baru 2 hari jadi anggota, lalu jadi ketua umum. Jadi orang lihatnya wah di ujungnya itu loh gitu loh Pak. Iya keren apa gitu. Jadi baru masuk kemarin gitu. Mekanisme demokrasi di internal nggak ada prosesnya tuh. Nah itu salah satu menurut saya kalau disebut kelemahan mungkin kelemahan, kalau disebut apa yang terserah lah. Tapi orang sangat cepat lihat di ujungnya. Betul. Malas lihat kepada proses gitu. Nah kalau di ujungnya dilakukan dengan baik, seolah-olah semuanya baik gitu loh. Padahal ya itu bagian dari skenario pencitraan itu misalnya kan begitu. Nah karena kita udah ada di ujung ya, udah ingat tentu berapa kali tadi kita 3 kali 4 kali ya kan. Memang ya ngobrol begini nggak kerasa waktunya. Pasti akan berlanjut terus. Ini habis ini walaupun ditutup secara formal nih kita yakin ngobrol lagi. Apalagi udah ada seduhan-seduhan ya. Betul. Lahir nih Bang. Iya. Kan unjuk rasa itu kan biasanya diakhiri dengan tuntutan gitu kan. Orasi. Gimana kalau ini Bang? Tolak politik dinasti dalam pemilu 2024. Ya. Setuju Bang ya? Setuju. Karena dinasti melahirkan kolusi. Iya. Saya ini Gubron, bukan kan pertama itu amanah reformasi kan. Mengapa itu kita buat dulu di poin pertama dari tuntutan? Ingat loh ya? Kalau ada 5 apa 6? 6 tuntutan reformasi. Yang pertama itu adalah tolak KKN. Betul. Kolusi, korupsi, nepotisme. Itu poin pertama tuh. Jadi bukan pendidikan murah, ya kan? Bukan sistem politik, ya. Bukan TNI kembali ke barak gitu. Poin pertama itu tolak KKN. Karena sesungguhnya penyakit dari semua penyakit di bangsa ini ya 3 itu. Betul. Kita nggak sejahtera bukan karena sumber daya alam nggak ada, tapi karena sumber daya alam kita itu dipergunakan untuk kepentingan nepotisme.
yang dilakukan dengan cara koruptif dan kolutif gitu loh. Itu aja problem kita gitu. Nah, oleh karena itulah jangan dilihat kalau saya misalnya seperti ujuk-ujuk melawan dinasti itu. Enggak, itu amanah reformasi 98. Itu sejarah panjang perjuangan politik bangsa Indonesia. Betul. Makanya kalau saya agak sensitif tuh dengan praktek itu karena seperti bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan tahun 98 gitu. Dan berdasarkan itulah kemudian kita usung dulu dengan sangat kencang supaya aturan ini dibuat di Undang-Undang Pilkada. Dan lolos. Dibuatlah aturan ini di Undang-Undang Pilkada yang menerapkan dan melarang dinasti politik ini dilakukan. Yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan pasal ini. Gitu. Jadi kalau saya kelihatan sekarang agak ya kata orang kenceng gitu loh ya kan, soal dinasti yang kebetulan ya ada di Pilpres ini, itu karena saya melihat bahayanya. Yang kedua, kok ini naik kelas gitu loh bang. Dari lokal, dari daerah ke sekarang naik ke tingkat nasional gitu. Boya yang lain gitu loh, yang naik kelas itu gitu kan. Adab politiknya kayak sopan santun, etikanya kayak. Ini yang naik kelasnya ini kok malah dinasti politiknya gitu. Saat dimana kita di 117 yang kita sebutkan itu tadi, ya kan, mayoritasnya itu tidak memperlihatkan efek positif terhadap tujuan kita berbangsa dan bernegara gitu. Nah, oleh karena itulah saya kira ya khususnya kepada kawan-kawan muda ya melalui forum ini kita ingatkan untuk berpikir betul. Udah deh, kalau politik ini dikuasai dinasti, jangan lagi bermimpi ya kamu menjadi sesuatu juga di republik ini gitu loh. Iya. Jadi kalau orang mengatakan sekarang ini anak muda ya, kalau anak muda yang dilahirkan oleh dinasti itu menutup peluang yang lain gitu loh. Sebab nanti akan diturunkan lagi sama dia kan. Nah, kalau di sini dinasti, di sana dinastinya lagi, di sana dinasti lagi, di sana dinasti. Selesai sudah. Saya udah katakan tadi kan 2010 ke 2023 kita udah di 117 daerah. Dan punya potensi sampai di 25% dari seluruh Indonesia. Itulah aja 2024 nanti. 2029 tambah berapa persen? 2034 tambah 10%. Jadi pertanyaannya kira-kira anak-anak muda yang nggak punya darah biru politik, kebetulan pula nggak punya biaya, ya nggak ada isi tas gitu loh. Ya. Terus orang tuanya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, kamu kira masih bisa? Masih bisa. Itulah. Oke, jadi kalau kita simpulin ya, dinasti sama dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Harus ditolak, harus dilawan untuk masa depan Indonesia, terutama orang muda. Kira-kira gitulah. Ya, benar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di acara podcast Unjuk Rasa selanjutnya. Setiap orang punya hak untuk bicara. Sampai jumpa.